Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Safira Desika Azahra dengan NPM 45222184 dan rekan saya Nadia Kosama dengan NPM 45222146 dan Sulis Afrianti dengan NPM 45222124 akan mempresentasikan hasil implementasi yang kami buat yaitu web Dana Bijak. Selanjutnya ada use case yang akan dijelaskan oleh saudara Nadia. Di sini terdapat aktor, yaitu user. User di sini bisa menginput pemasukan, lalu menginput pengeluaran. Lalu di sini user bisa menghapus dan mengedit data, serta yang terakhir user bisa login atau regis. Kemudian ada ERD. Di sini ERD-nya ada user yang terdiri dari ID, nama, email, email verified at, password, remember token, create at, sama update at. Itu membuat kategori yang terdiri dari ID kategori, update at, name kategori, dan create at. Kemudian kategori ini bisa menentukan incomes dan expense. Yang keduanya sama-sama ada ID kategori, description, create at, date, ID income dan ID expense-nya, kemudian amount. Di sini terdapat kelas diagram yang terdiri dari aktornya yaitu user. User terdiri dari ID, nama, password, email verification, remember token, create, dan update, di mana user bisa memiliki metode yaitu menginput pemasukan, menginput pengeluaran, dan menginput kategori. Lalu di sini ada kategori yang terhubung dengan user. Kategori terdiri dari ID kategori, nama kategori, create, update, dan di sini metodenya insert. Kategori bisa di insert data maupun update data. Lalu di sini ada incomes. Incomes itu terdiri dari ID incomes, amount, ID kategori, description, create, dan date. Yang dimana metodenya terdiri dari insert data, update, dan delete data. Lalu yang terakhir, user juga terhubung dengan expense. Yang dimana di sini ada ID expense, amount, ID kategori, dan description, dan create, dan date. Di mana metodenya terdiri dari insert data, update data, dan delete data. Selanjutnya ada wireframe yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada sesi login, kemudian ada sesi register, kemudian ada dashboard, kemudian ada bagian kategori, pemasukan, pengeluaran, dan tentang dana bijak. Lalu di sini ada mockup, yang dimana di sini ada login, dimana user bisa melakukan login kalau sudah punya akun. Kemudian ada register. Di sini register dimana user kalau belum punya akun dia bisa buat dulu. Lalu ada dashboard. Di sini tampilan halaman utama, di pojok kanan itu profil user. Lalu di sini ada kalkulasi dari yang nanti user bisa input. Lalu ada income. Di sini user bisa menginput pemasukan, ada tanggalnya, ada jumlah yang dimasukkan, lalu kategori yang dipilih, lalu ada deskripsi tentang uang itu buat apa, lalu ada aksi, di mana nanti aksi ini ada edit dan delete, lalu ada expense,
Di sini bisa menambahkan pengeluaran. Pengeluaran ini terdiri dari tanggal, jumlah pengeluaran, kategori pengeluaran, lalu ada deskripsinya itu uang apa, buat apa, keperluan apa, lalu ada aksinya, delete, dan edit. Lalu di sini ada kategori. Kategori di sini bisa menginput kategori. Untuk di sini ada ID-nya, ada nama kategori, lalu ada aksi. Aksi di sini terdiri dari edit aja. Lalu di sini ada tentang kami. Tentang kami ini berisi halaman tentang web Dana Bijak. Saya di sini akan menjelaskan untuk website yang telah kita buat, yaitu Dana Bijak. Untuk tampilan pertama, di sini ada login yang dimana mengharuskan mengisi email dan password. Kebetulan saya sudah mendaftarkan email, alamat email, dan username-nya. Setelah login, kita akan melihat untuk tampilan dashboard, yaitu ada kolom balance, incomes, expense, dan kategori, di mana terdapat juga kolom income dan expense untuk menunjukkan deskripsi, tanggal di inputnya pendapatan dan pengeluaran, lalu kategori dari data masternya. Lalu di sebelah kiri terdapat data master, pemasukan, pengeluaran, dan tentang kami, di mana apabila menginput kategori, kita bisa menambahkan opsional untuk kategori yang diinginkan. Lalu kita ke pemasukan. Di pemasukan ini terdapat kategori, tanggal, jumlah, dan deskripsi yang ingin dimasukkan sesuai pilihan yang ada pada kategori yang telah diinput. Sudah terdapat tanggal, jumlah, kategori, dan deskripsi serta aksi pada data pemasukan. Jika kita kembali ke dashboard, maka balance terdapat 100.000 dan incomes juga terdapat 100.000. Lalu kita akan mencoba untuk fitur pengeluarannya. Di sini juga terdapat seperti fitur yang di pemasukan, ada kategori, tanggal, jumlah, dan deskripsi. Apabila kita memasukkan jumlah dan deskripsinya secara opsional, maka terlihat seperti ini untuk tampilan pengeluaran. Untuk dashboard sesuai balance, incomes, dan expense. Incomes-nya yang pertama kita masukkan 100.000 dan yang kedua 20.000. Lalu untuk balance-nya kita jumlahnya 80.000. Lalu terdapat tentang kami. Tentang kami ini merupakan salah satu fitur sebagai informasi umum untuk website yang telah kita buat. Lalu terdapat profile yang ada hanya fitur logout. Sekian penjelasan website yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.